الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab. Niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak menjelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab? Sedangkan Rasul adalah orang Arab. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Maha benar Allah dengan segala firman. Surat Fussilat ayat 44. Makan kamu. Aku nggak nafsu makan, Bu. Makan dulu. Kalau kamu nggak makan nggak sembuh-sembuh. Ayo. Tapi aku enak, Bu. Enggak. Apa kamu bilang? Nggak nafsu makan? Kamu tuh jangan nyusahin semua orang. Makan. Makan. Ayo. Makan. Bu, jangan, Bu. Udah, Bu. Makan. Lepasin! Lepasin! Bu, ibu ada apa sih, Bu? Ibu lihat sama mata kepala ibu sendiri. Diana itu berubah mukanya. Serem. Serem banget. Ibu takut. Ibu takut. Maksud ibu itu jin? Pokoknya Diana tuh ngamuk-ngamuk. Ibu itu mimpi atau gimana sih, Bu? Kok nggak ada apa-apa di sini? Nggak ada. Tadi kursi sama meja ini semua geser semua. Ibu takut. Bu, ibu itu mungkin cuma lelah aja. Dan semua yang ibu lihat itu cuma halusinasi ibu aja. Enggak mungkin, nak. Ini bukan halusinasi. Enggak mungkin. Lihat, ibu udah dicakar ini. Bu. Ini kan cuma luka lecet biasa, Bu. Mana mungkin sih dicakar? Bu, udah. Ibu pokoknya nggak usah mikir macam-macam. Ibu sebaiknya istirahat aja ya. Aku juga mau nengokin Diana di kamar ya. Tuh kan, Bu. Lihat. Tuh, Diana lagi tidur. Pulas banget.
Mas Farhan. Mas, kamu udah pulang kerja. Mas, Bu, sebenarnya ada apa? Begini. Tadi kan ibu lihat ada sosok yang hitam menyeramkan keluar dari tubuh kamu. Ibu takut, ibu takut. Maksud ibu apa? Ibu tuh bingung sama kamu. Kamu tuh ada pelindungnya ya? Hah? Ada pelindung atau gimana sih? Ibu heran sama kamu. Kamu punya ilmu ya? Ya Allah, Bu. Nggak mungkin, Bu. Aku nggak pakai kayak gitu-gituan, itu musyrik, Bu. Bu, sudahlah Bu. Nggak perlu bertengkar dan menuduh yang bukan-bukan. Diana ini kan masih sakit-sakitan. Jadi kita harus biarkan dia tenang dan beristirahat, Bu. Terus saja kamu belain istri kamu. Gak pernah kamu belain ibu. Bu. Ini aku bawain kamu makanan. Kamu makan ya? Sini, biar aku suapin ya. Bagus ya. Masih juga nyempet-nyempetin nyuapin dia. Berangkat kerja mendingan. Kondisi Diana kan masih sakit. Lagian aku juga belum terlambat kerja kok. Masih sempat buat masakin Diana. Dia itu udah nyusahin kamu terus. Ngapain kamu nyuapin dia? Ceraiin dia. Bu, ibu kok tega ngomong seperti itu? Dan kenapa aku harus pisah sama Diana? Karena dia sakit-sakitan. Udah nyusahin kita semua. Ngapain? Ngapain kamu sama dia terus? Ceraiin. Kalian kan belum punya anak. Dengar apa ibu? Pertimbangkan saran ibu. Aku akan tetap mendampingi Diana. Dalam kondisi apapun, Bu. Udahlah, Mas. Kamu berangkat kerja aja, Gi. Aku bisa kok makan sendirian. Tapi kamu makan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berangkat kerja dulu ya. Kamu istirahat di rumah. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gak usah so acting kalau di depan ibu ya. Agak lemes segala. Ikut ibu ke pasar. Bu, tapi saya masih belum kuat untuk jalan kaki ke pasar. Masih suka pusing. Ayo. Bu, Bu kenapa, Bu? Kamu dengar nggak ada yang menggeram? Enggak, Bu. Saya nggak dengar apa-apa, Bu. Ya udah, ayo. Ayo cepetan ke pasar. Ayo. Iya, iya, Bu. Serahin uang lu. Jangan. Ayo. Jangan! Jangan macam-macam kalian. Lu mau jadi pahlawan? Mau kemana? Kenapa nih? Bu, nggak kenapa-napa, Bu. Bawa belanjaan ini.
kali ini Andra merasa diperhatiin karena dibawain kue. Kawel sih orangnya. Aduh. Ibu, maaf ya Bu. Enggak apa-apa. Mbak, ada apa Mbak? Enggak ada apa-apa. Misi. Bu, Jangan deket-deket aku. Bu, kok tadi ninggalin aku sih Bu? Apa kamu gak inget apa yang kamu lakuin sama preman di pasar tadi? Preman Bu. Saya nggak lihat apa-apa dari tadi. Apa jangan-jangan ada makhluk gaib yang mengisi badan Kiana? Aku harus segera bertindak nih. Aduh, mana Farhan pulang masih lama lagi. Bu, Ibu kenapa? Pergi! Pergi! Aku nggak boleh percaya begitu aja sama dia. Jangan-jangan dia bohong. Bu. Bu, Ibu kenapa Bu? Aduh, Bu tolong Bu. Aduh kepala aku sakit banget Bu. Ini kenapa ya Bu ya? Nggak tahu kenapa jadi kamu nanya sama ibu. Tanya aja sama diri kamu sendiri. Waalaikumsalam Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada apa lu? Ra, ini Lulu bawain kue. Maksudnya ini dari Mama buat Pak Kiai, buat Andra, sama buat Raya. Bilang aja itu kue dari Lulu. Pakai bawa-bawa Mama Lulu segala. Kenapa sih? Sebenarnya ini emang dari Mama kok. Andra mah suka gitu nggak percaya sama Lulu ah. Andra, kalau diberi sesuatu itu harus mengucapkan terima kasih. Bukan ngalah ngeledekin, kagak bagus itu. Andra bercanda Pak Kiai. Ya ampun Pak Kiai serius amat. Lulu juga tahu kok kalau Andra bercanda sama Lulu. Ya kan Lu? Bilang aja kamu modus gitu. Nah iya Pak Kiai. Pak Kiai nggak boleh ngejudge Andra begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Re, ada kue tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Kan cobain deh ini kue. Bikinan namanya Lulu. Masya Allah. Makasih ya Lu. Kenapa aku jadi nggak enak ya sama Ryan? Lulu, yang dari tadi di sini Andra sama Pak Kiai. Kenapa Ryan baru datang? Ryan duluan yang dikasih. Andra, kamu itu kan sudah besar, sudah kuat. Ambil saja sendiri. Jangan baper. Nah, Pak Kiai, Andra mah salah mulu sama Pak Kiai. Udah, nih Andra nih, tuh. Ibu mau kemana dan bawa apa itu? Ini pesenan kue bolu, kembang goyang buat ibu-ibu pengajian. Alhamdulillah bantu suami. Mudah-mudahan Alhamdulillah. laris tanpa manis. Manis Kok- kan udah Abah.
Oh, darling. Aduh, Ibu Claudia. Ibu Claudia. Ibu Lena. Bawa apa tuh? Ini pesanan kue bolu sama kembang goyang bakal ibu-ibu pengajian. Wah, kebetulan nih. Saya juga mau mesen kue ulang tahun nih buat seseorang. Buat siapa? Bisa? Ada dah yang ulang tahun, rahasia. Tapi mohon maaf ya, ini ukuran agak besar nih, segini. Bisa. Telurnya 40. Bisa. Ada warna-warni gitu. Bisa. Si mobil-mobilan, boneka, lengkap gitu. Wah, yang pakai tingkat-tingkat bisa. Boneka-boneka gitu bisa. Boneka-boneka. Tingkat-tingkat. Oh, tingkat-tingkat. Bisa. Buat kapan? Buat kapan? Buat hari ini. Bisa deh, bisa. Syukur dah kalau bisa. Iya. Tapi saya lagi nggak punya duit nih. Gimana ya? Ulang tahun diutangin bisa nggak? Ya nggak bisa, makanya kalau ulang tahun tangannya gitu nggak bisa diutangin. Mana sih? Udah Bu, berangkat. Tak terlambat tuh, ini buat kembang goyang. Oh, bicara kembang goyang namanya seorang Betawi, mohon maaf nih. Iya, iya. Ini kalau orang Betawi bikinnya tuh nggak begini. Kalau di Jawa Barat apa namanya? Seroja. Cobain. Ini emang rasanya luar biasa. Luar biasa nih. Ini kenapa dimakannya begini? Ini kan pesanan ibu-ibu. Udah bodoh ah. Buat apa aja? Bu. Udah nggak apa-apa. Bagi dua. Dalam dulu ya. Makasih ya, Pak. Cuman dia doang yang peduli sama keamanan. Udah gajinya kecil. Luar biasa. Mudah-mudahan ya Abah ya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulu. Hendra, Andra sudah siapkan mobil di depan buat antar Lulu pulang. kan lu udah bilang nggak usah, lu bisa pulang sendiri. Beneran deh Andra, udah nggak usah, lu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok waalaikumsalam? Orang Andra mau anterin. Lu, ngaku deh. Tadi pasti kue yang Lulu bawa, itu Lulu yang beli kan, khusus buat Andra. Gak mungkin kalau mama Lulu yang masak. Karena itu kue mirip sama kue yang di pasar, yang suka dibeli sama abah sama ibu. Hus, kalau ngomong suka sembarangan, enggak. Mama Lulu tuh gak mungkin kalau misalnya beli kue itu pasti di mall. Kalau Lulu masih mungkin beli kue di pasar. Enak aja, duit lu juga banyak. Waalaikumsalam. Lagi ngobrolin apa nih? Enggak ngobrolin apa-apa. Aku cuman habis pamit aja sama Andra. Ya udah, aku balik dulu ya. Assalamualaikum Andra. Assalamualaikum Raya. Waalaikumsalam. Hati ya. Ya. Habis ngomongin apa sih, Indra? Biasa, Pak Kiai butuh piknik. Farhan? Bu. Ibu tuh nungguin kamu dari tadi. Ada apa sih, Bu? Ibu pengen kamu cerai sama Diana. Bu, Ibu itu kenapa sih? Pengen banget aku dan Diana itu pisah. Ini semua demi kamu, Nak. Ibu tuh takut kenapa-napa. Diana itu sepertinya dia tuh punya ilmu hitam atau pesugihan. Yang penyakitnya itu akibat dari perbuatannya. Bu, kalau memang Diana itu ikut pesugihan, buat apa sih, Bu? Diana itu kan nggak bekerja. Dan dia nggak ada ambisi untuk kaya. Aku itu masih sangat cinta, Bu, sama Diana. Dan aku nggak akan ninggalin dia. Kamu tuh nggak tahu aja. Tadi waktu ibu ke pasar sama dia, tiba-tiba kita tuh ditodong sama preman. Nah, terus tiba-tiba si Diana itu berubah jadi sakti. Dan preman itu diangkat sama dia. Lempar mental jauh sekali. Sepertinya dia punya kekuatan sampai si preman itu lari ketakutan. Bu, Diana, Bu, Diana, Diana. Astagfirullahaladzim, Diana. Diana, kamu kenapa, Diana? Sekarang kamu percaya kan? Kamu percaya kan? Lihat, lihat ini. Diana. Ah!
Diana. Bu, Diana. Bu, ambil itu, Bu. Loh, Pak, Bu, itu siapa yang ditutupin? Mas tenang aja. Ini istri saya kok. Tolong antarkan kami ya, Mas. Itu bukannya ibu-ibu yang pernah nggak sengaja aku tabrak di pasar ya? Baik, Pak, Bu, silakan naik. Mbak, tolong istri saya, Mbak. Ada apa ini? Hah? Mbak, tolong istri saya, Mbak. Sepertinya dia kerasukan. Farhan, di dalam tubuh istrimu ada kodam jin. Tuh, Farhan. Percaya kamu sekarang kan? Tapi Mbak, bagaimana bisa ada hodam jin di dalam tubuh istri saya? Karena istri saya ini bukan tipe orang yang suka dengan hal-hal yang berbau mistis, Mbak. Itu bukan keinginannya. Dan kodam itu memang dari turunan. Dan yang mempunyai ilmu itu sudah meninggal. Mbak, bagaimanapun caranya, tolong keluarkan hodam jin itu dari tubuh istri saya. Keluar kau dari tubuhnya. Ampun, saya tidak akan mengusiknya lagi. Saya mengaku kalah. Maaf, Bu. Kodam jin yang ada dalam tubuh Diana terlalu besar. Bagaimana? Kok jadi Mbak menyerah? Dan dia akan selalu bersemayam di dalam tubuhnya. Ya udah, Mbak. Mau gimana lagi? Bu. Diana mau dibawa kemana, Bu? Ibu mau kurung dia, biar dia nggak ngamuk aja. Enggak, Bu. Diana biar aku bawa ke kamar aja. Biar aku aja yang jagain dia. Mas, sebenarnya ada apa ini? Kenapa aku tiba-tiba ada di kamar begini? Dian, apa kamu pernah bertapa di gunung? Bertapa di gunung, Bu. Ya Allah, gak pernah, Bu. Ngapain aku ngelakuin hal-hal seperti itu? Untuk mencari pesugihan atau mencari ilmu yang lainnya? Astagfirullahaladzim, Bu. Nauzubillah min dzalik. Demi Allah, aku gak pernah ngelakuin hal-hal seperti itu. Emangnya ada apa, Mas? Diana, apa orang tua atau kakek nenek kamu itu ada yang punya kesaktian? Atau mungkin punya perlindungan gaib yang ada di dalam dirinya? Misalnya, bisa kebal terhadap pukulan. Dulu kakek aku pernah belajar ilmu kesaktian, Mas. Dia pernah kebal pukulan sama tusukan benda tajam. Tapi semua itu dia lakukan biar dia kebal dari kejahatan, Mas. Emangnya kenapa sih, Mas? Nggak kenapa-napa kok. Kenapa dia? Aduh, Mas, kepalaku sakit banget. Diana. Diana.
Gimana, Dok? Ibu Diana, kami telah mengetahui penyakit kepala Ibu Diana berdasarkan hasil tes darah dan CT scan. Ibu menderita kanker otak. Kanker otak, Dok? Iya, besar kemungkinan Ibu Diana bertahan hidup hanya 4 tahun kemudian. Tolong saya, Dok. Tolong saya mau sembuh. Iya, Bu. Ada pilihan tindakan yang bisa mengatasi kanker otak Ibu. Di antaranya operasi radioterapi, kemoterapi, atau kombinasi. Tapi saya takut, Dok. Saya takut, Dok. Ibu jangan pesimis dulu. Ibu masih punya kemungkinan bisa sembuh. Yang penting Ibu selalu berusaha dengan penyakit Ibu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, mau cari siapa ya? Ibu masih ingat saya nggak? Kita pernah nggak sengaja tabrakan di pasar. Iya, saya ingat. Gini Bu, saya kemarin itu sempat nggak sengaja lewat depan rumah Ibu. Terus saya ngeliat Ibu bawa orang ditutup mukanya pakai kain terus dimasukin ke mobil. Mohon maaf Bu kalau saya lancang. Saya cuma mau tahu itu ada apa ya Bu? Oh, itu menantu perempuan saya. Dia sedang kerasukan, terus dibawa ke paranormal bersama saya dan anak saya. Paranormal itu bilang kalau menantu perempuan saya itu mewarisi kodam jin. Tapi ternyata sulit untuk dilepas. Astagfirullahaladzim. Bu, saya ini wartawan Bu. Dari majalah Nauzubillahi min Zalik yang biasanya mengupas tentang orang-orang yang kerasukan, jin dan lain sebagainya. Kalau seandainya saya wawancara Ibu, bisa? Boleh aja. Tapi nanti ya, kalau urusan saya udah selesai. Iya Bu. Satu lagi Bu, saya cuma mau ngasih tahu kalau saya kenal dengan orang yang bisa meruqyah dan ada tempat ruqyahnya. Kalau mungkin Ibu mau bawa mantu Ibu, saya bisa bantu Bu. Terima kasih infonya. Nanti saya akan bawa menantu saya ke rumah Ruqyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu menantu saya. Saya ada urusan dulu sama menantu saya ya. Terima kasih. Yana! Kenapa kamu pulang-pulang nangis? Saya nggak apa-apa, Bu. Kamu bilang nggak apa-apa. Awas kamu ya. Kalau kamu berani menutup-nutupin sesuatu dari Farhan dan Ibu. Kamu tuh sadar nggak sih? Kalau kamu itu udah nyusahin. Dasar menantu nggak tahu diri kamu. Jangan sakitin aku. Jangan. Assalamualaikum. Bengong aja, ntar kesambet lo. Lu ngapain sih mikirin Andra sampai segitunya? Siapa lagi yang mikirin Andra? Masa? Dari matanya dulu mikirin Andra, lu nggak bisa bohong. Terus mikirin siapa lagi? Lulu. Ryan, Lulu tuh lagi mikirin ibu-ibu yang tadi rumahnya Lulu datengin. Menantu perempuannya dia itu, katanya ada kodam yang nempel dalam tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Kodam jin maksudnya? Iya, kodam jin. Dan katanya susah banget dilepas dari badannya. Lulu udah menganjurkan untuk dibawa ke rumah Ruqyah biar ketemu Ryan. Terus ketemu siapa lagi? Pak Kiai Abbas lah. Terus ketemu siapa lagi? Nggak tahu Lulu, emang ada lagi ya? Lulu? Andra kok nggak Lulu sebut?
Kan kita udah 3 serangkai. Canda, iya Andra juga. Puas. Semoga aja dia bisa segera dibawa ke sini ya, Lu. Udah bener lu, kata Ryan, bawa ke rumah Rukia. Insya Allah mau kodam-kodam apa juga bisa hilang sama Andra. Tenang. Mulai. Iya Andra plus dibantu Pak Kiai plus dibantu Ryan. Kalau Andra sendiri, aduh mohon maaf dulu nggak percaya. Dasar semua orang mengecilkan Andra kayaknya. Loh, Diana, kamu menyiapkan etalase buat apaan? Mas, Mas, mulai besok aku mau coba jualan nasi uduk ya. Jual nasi uduk? Kamu itu buat apa sih jual nasi uduk? Ya nggak apa-apa. Aku cuman mau ngebantu keuangan kamu aja, Mas. Kebutuhan keuangan apa, Diana? Kita ini kan tidak lagi terdesak sama kebutuhan apapun. Kita juga nggak punya kebutuhan buat anak. Kita kan belum punya anak. Udahlah Farhan, kamu ngapain larang-larang dia? Udah biarin aja dia mau ngapain kek. Yang penting kodam jin di dalam tubuhnya itu nggak marah. Bu. Jadi benar dugaan aku selama ini, Mas. Kalau aku sedari kecil, aku ngerasa ada yang aneh dari tubuh aku, Mas. Dulu waktu SMP, ada kakak kelas aku yang mau nyelakain aku, Mas. Tapi nggak tahu dari mana datangnya. Sepertinya ada kekuatan yang besar di dalam diri aku sampai aku bisa melawan mereka, Mas. Kekuatan itu kayak besi. Setiap aku nanya sama orang tua aku, mereka selalu sepertinya mau menutupi. Dan selalu mereka bilang, katanya aku cuma imajinasi aja, Mas. Diana, apa yang dilakukan sama orang tua kamu dan aku, itu semata-mata untuk menjaga perasaan kamu. Aku itu nggak mau kamu itu selalu dihantui perasaan takut. Karena ada sosok kodam jin yang ada dalam tubuh kamu itu. Mas, tolong, Mas. Tolong bantu aku untuk sembuh. Tolong bantu aku untuk ngeluarin kodam jin dari dalam diri aku, Mas. Aku takut, Mas. Aku capek nahan rasa sakit ini, Mas. Aku mohon. Kamu tenang aja. Aku akan berusaha mengeluarkan sosok kodam jin dari dalam tubuh kamu itu. Ibu kenapa, Bu? Ibu mimpi buruk. Mimpi buruk, Farhan. Tenang. Itu kan cuma bunga mimpi. Tapi serem banget, Farhan. Serem. Ada jin hitam besar sekali kejar-kejar ibu di dalam mimpi. Ibu takut. Ya, pokoknya akan segera cari pertolongan, ya. Mas. Kenapa? Mas lihat dompet aku yang biasa aku taruh lemari nggak, yang udah lama nggak aku pakai itu? Loh, bukannya dompet itu udah lama kamu nggak pernah pakai lagi? Memangnya isinya ada apa? Hah? Ibu yang menemukan dompet ini di dapur. Isinya surat
keterangan dari dokter rumah sakit. Kamu kapan ke rumah sakit? Kapan? Kok aku nggak tahu? Iya, Mas. Berapa waktu lalu aku ke rumah sakit, Mas. Dan dokter memvonis aku mengidap kanker otak. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu tuh menyembunyikan penyakit kamu itu dari aku? Maaf, Mas. Tapi aku benar-benar gak pengen buat kamu khawatir. Benar-benar gak mau bikin beban kamu tambah banyak lagi, Mas. Kamu tuh ya selalu aja bikin masalah. Masalah yang satu ini belum selesai, udah muncul lagi masalah yang baru. Udah, keputusan ibu, turutin, ceraikan dia. Astagfirullahaladzim. Dia tuh bikin masalah aja di rumah ini. Bu, kenapa sih ibu selalu aja menyuruh Mas Farhan untuk menceraikan saya? Kenapa sih, Bu? Diam kamu. Berani kamu ngebantah ya? Diana, aku akan buat kalian mati. Diana sadar, Diana. Sadar, Diana. Diana sadar, Diana. Bu. Diana, sadar, Diana. Sadar. Diana. Bu, bantu pegang, Bu. Bantu pegang, Bu. Ayo. Diana. Lepasin! Buka pintunya! Lepasin! Maafin aku, Diana. Maafin. Aku terpaksa mengurung kamu. Bu, aku sudah menghubungi Rukiah yang berasal dari rumah Rukiah. Namanya Andra. Dia bilang sih pagi ini dia akan datang ke sini. Ya udah, dari mana aja ya. Yang penting dia bisa sembuh. Ya udah, kalau begitu aku berangkat kerja ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong Mas, Mas tolong. Tenang, Bu. Andra kesini emang mau nolong. Ibu tenang aja. Stop, nongol hantunya. Ya Allah, bikin kaget. Tenang, Bu ya, tenang. Ada Andra di sini. Hei, jin kafir. Keluar kamu dari tubuh perempuan itu. Hah? Tempatmu bukan di situ. Saya nggak akan tinggalkan rumah saya. Tenang, Bu Yuyun. Bismillah, Andra, coba keluarkan jin itu. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله
Ibu Yun, alhamdulillah Mbak Diana udah gak apa-apa. Cuma untuk mencegah supaya jin itu gak balik lagi, baiknya Mbak Diana dibawa ke rumah Rukiah. Tolong Mas, tolongin saya. Iya. Gini, lebih baik kita ke rumah Rukiah ya. Ada Pak Kiai di sana, ada Ryan di sana, bisa ngebantu juga. Ya, ayo antar. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Lulu. Pak Kiai ada? Ada. Kenapa? Aku mau nanya-nanya soal agama sama Pak Kiai. Boleh. Yuk. Kom. Waalaikumsalam. Ini tolongin. Mbak ini kayaknya butuh kita Rukiah, Re. Yaudah yuk. Astagfirullah, yaudah. Yuk, masuk dalam. aja. Ayo. Ayo, pelan-pelan. Pak Kiai, tolong menantu saya kemasukan khodam keturunan jin. Jin yang jahat sekali. Insya Allah. Iya Pak Kiai. Tadi saya sudah mencoba untuk merukiahnya. Cuma nggak bisa Pak Kiai. Kita harus merukiah bareng-bareng Pak Kiai. Kayaknya jinnya kuat. Kalau begitu kita bersama-sama. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Selesaikan, Re. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ibu. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai sudah membantu saya menyelamatkan menantu saya. Sama-sama Ibu. Yang menyelamatkan putri Ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya sebagai perantara, sebagai wasilah saja dan membantu menyembuhkannya. Sekarang anak Ibu sudah terbebas dari cengkraman iblis yang menghuni dirinya. Maka kita harus kembali sebagai tugas manusia melaksanakan ibadah kepada Allah dan mohon perlindungan dari godaan setan. Agar kita terhindar dari godaan setan, maka kita menghindarkan diri dan mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak diridhoi Allah dan akan mencelakakan kita. Laksanakanlah sholat, zikir, dan saum. Zikir yang dilaksanakan dengan keikhlasan dan karena takwa kepada Allah itu akan menghindarkan diri dari godaan setan dan juga hati kita akan menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan menjadi tumaninah, menjadi tenang. Pak Kiai, Mas Andra, Ustadz Ryan, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Gimana hasil pemeriksaan istri saya, Dok? Selamat ya Pak Farhan dan Bu Diana. Sel kanker Bu Diana dia nyatakan hilang. Dan Bu Diana dinyatakan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ikut senang, Pak. Alhamdulillah ya Allah.
Ini hasilnya, Pak. Terima kasih banyak ya, Dok. Sekali lagi selamat ya, Pak. Saya permisi, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jika Allah udah berkehendak, yang mustahil bisa aja terjadi ya Mas. Malukan, meresahkan, menggalaukan masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat harus buat contoh dong. Apa tokoh masyarakat begitu? Tua nggak ada tuanya. Malam-malam masuk ke kamar janda. Memalukan, Bah. Astagfirullahaladzim, Abah istighfar dong, istighfar. Umi itu kurang apa? Abah jangan kayak begitu dong. Lastri juga wanita, Bah. Pengen dimengerti. Peka dong, Abah kok nggak bisa setia sih? Julak-julak kemana-mana. Masih banyak perempuan-perempuan janda-janda lain selain Lastri. Ah, ngomong sama saya jangan Lastri dong. Bikin malu aja. Menggunting dalam lipatan nusuk dari belakang. Musuh dalam selimut tuh Abah, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Enggak, Lastri. Saya sudah belajar setia sama Lena. Saya nggak pernah godain Lastri lagi. Alasan. Kasih buktinya. Oh, tunggu ya, Bah. Ada bukti akurat. Bukti apa? Saya udah kasih hormat. nggak pernah lagi Gatot. Saya udah setia sama Lena. Enak aja. Jaga dong wibawa sebagai tokoh. Apa ini? Kado. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Abah, selamat ulang tahun ya, Bah. Cuma dari Lastri aja kadonya. Ada saya, Bah. Tenang, Bah. Saya buka dulu ya. Iya, coba dibuka. Nih. Buku. Tanggal 13. 35.000. Tanggal... Ini apa? Itu buku kasbon. Las lu gak ada hormatnya lo. Bah, maafkan, Bah. Dia bercanda. Ini. Maafkan saya, Bah. Sering menyakiti Abah. Iya, mestinya kan kasih hadiah. Hormatin, ini hadiah buat Abah. Kasih Tot. Sangat bermanfaat. Oh, produksi dari tahun 1902. Ini sendal jepit. Perasaan punya Abah yang 2 bulan lalu hilang. Oh iya, itu saya amankan, Bah. Kemudian saya kasih Abah pada momen tertentu dan hari inilah momen itu, Mbak, saya kembalikan. Wah, ulang tahun hadiahnya nggak ada yang bener. Iya, Abah kok nggak bersyukur sih? Segini juga kita ngerayain. Bu, kami kesini datang mau tahu apa di dalam tubuhnya Diana masih ada kodam jin, Bu? Kalau mengenai kodamnya, dia sudah terbebas. Tapi kalau soal penyakit yang dideritanya, saya kurang tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, Mas. Gimana kamu? Bu, saya sudah sembuh, alhamdulillah. 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 Ini semua mungkin karena jin yang ada di dalam tubuh Diana. Maafin ibu ya. Bu, ibu minta maaf sama kamu. Ibu udah sering marah-marah sama kamu.